Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa duharina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamid On Air di pagi hari yang insya Allah selalu memberikan, mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sedang tidak sibuk dikancani yen ora wong gendeng ngomong dewe. Ini aja kalau ada pas saya ngisi pas di jalan atau mungkin di tempat yang agak umum dilihat orang pada bisik-bisik wong gendeng ceramah nang HP. Kalau sopo ada yang bahkan langsung menegur. Bahkan kemarin pernah Mbah, sampean ngomong karo sapa? Kok ceramah ning HP. Saya hanya tutup mulut saja. Bahkan saya nyingkrih. Nah, setelah selesai baru saya ngampiri sampai yang ngomong jadul. Lebih nom timbang aku tapi jadulnya kalau bablasan. Apa? Hari ini kita kumpul. Mengadakan apa saja pengajian itu nggak harus rame-rame nganggo tratagan, undang ustadz, undangan nggak usah. Cukup nih, tak tunjukin aplikasinya. Nih jamaah ini berapa ini orangnya. Nah ini lagi aktif. Nah saya setelah selesai aktif itu berapa? Kebetulan waktu itu Iwam itu 109 orang. Coba kalau kumpul di sini kira-kira masjidnya mau penuh enggak? Baru dia sadar kok begitu ya makanya. Nah, alhamdulillah di pagi hari ini walaupun saya sebagai banser itu adalah bukan alat keamanan dari NU, kalau itu yo banser podo ya, cuma artinya berbeda. Di sini hanya sebagai bantuan serep karena beliau yang kawogan untuk bertugas di sini sedang berhalangan. Untung saya sudah berkomitmen dari dulu ya, setiap saat dimanapun kapanpun
dan bagaimanapun tetap jika ada jamaah, apalagi jamaah yang saya kawal dari awal, itu membutuhkan umpama ya bantuan share, itu saya akan selalu siap. Yang penting dilalah pas tidak kredit, dan seandainya kredit pun saya bisa menghindar sementara untuk menyisihkan waktu. Jadi tidak akan khawatir tidak ada waktu, kecuali pas lagi jamaah nunggu selesai. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan menyinggung nyerempet tentang hal yang berhubungan dengan kitab hikmah atau hikam, beberapa hikmah. Kalau kita sudah berbicara tentang masalah hikmah atau hikam, itu kita pasti akan mengingat kehidupan kita yang mungkin ruwet karena penuhnya masalah, karena penuhnya perkara, dan penuhnya pemikiran-pemikiran untuk mikir urip. Betul? Betul, Pak. Maka setelah dicek, ternyata semua orang punya masalah yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Sering sekali kita mendengar ada orang gerundel-gerundel, aku kok diwehi masalah ngene ya Kang, aku dikai masalah ngene ya Yu, kok buat temen. Lalu si Mbak Yu yang diajak ngomong itu ngomong, apa masalah Yu sampean? Ini loh, Masya Allah, jenis kebutuhan loh. Apa-apa muda, udah duwe angel, anakku urung mentas kabeh, sing iki cek butuh iku apa dan sebagainya. Lalu si Mbak Yu yang ngomong itu, alah Yu, oh masalah ngono kok diributi. Aku iki lho lebih ruwet timbang sampean. Loh, sampean mobil duwe, iki duwe, omah mana apik. Apa masalahnya? Walah Yu, mobil sing kae cek rusak. Terus iki kreditan bise urung lunas. Iki piro sampean anune? Ya sebulan-bulane kudu ngenekno paling ora ya 150 juta nggo setoran. Yang tadi, yang pertama, menganggap bahwa masalahnya sudah besar sekali. Tapi yang kedua, tidak kalah besar, mumet. Ya sampai kadang-kadang bingung itu. Arti jalan apa piye Bu anu Yu? Aku tak ngrumat tanahnya sampean nyetori apa jenengane utangku. Gelem ora kira-kira dikoni jalan? Lebih abot loh, Pak. Ora gelem, podo mumete lho, mikir ngurus bocah paling 1 yuta cukup ya. Cukup lho kon kudu nganakno sebulan 150 juta nggo setoran. Wah, stres iki. Walhasil dari cek pengalaman bersama, setiap orang punya masalah. Betul?
Alah rene sing gelem jawab. Betul, Abah. Ini sami kerja bakti. Oh iya, ya itu bentuk masalah juga. Masalahnya kerja, yo sing kerja kono, tapi sing nganggur tak kok iya kudu melu jawab. Kalau yang lain buka apa, Pak? Wes ora perlu memaksa untuk membuka mood. Cukup satu mungkin yang lagi antuk-antukan, yang lagi di mana taman, atau yang mungkin ya lagi pakai handset buka ngobatir. Jadi semua orang ternyata punya masalah, yang masalah itu besar semua sampai kon ijolan ya ora gelem. Nah, walhasil orang itu kepengin santai, kepengin tenang. Betul? Ayo sing jawab piro. Betul, Abah. Ya, Betul sekali, Bang. Yang satu, yang lain nggak usah. Betul, Bah. Ya. Jadi orang semua kepengen tenang. Bahkan ada yang kebablasan kepengen tidak punya masalah. Ada yang kepengen tidak punya masalah. Mungkin bisa. Ada. Alhamdulillah. Ternyata masih ada orang yang kepengen tidak punya masalah. Hanya dua pilihan kalau kita kepengen tidak punya masalah. Mau tak kasih tahu pilihannya? Mau, Abah. Oh, tenan nih. Gelem nglakoni. Tenang. Insya Allah sampean insya Allah tenang. Ya. Yang pertama, orang yang tidak punya masalah itu adalah orang yang apa namanya? Ya orang yang gila, Pak. Yang gila, Pak. Ya orang kepengen Abah kalau gila. Betul. Jadi kalau sampean kepengin tidak punya masalah, yang pertama jadilah orang gila. Siap? Orang kepengen. Ya nek orang kepengen ya ora iso. Makanya orang gila itu dia orang yang tidak punya masalah. Apa yang jadi masalah bagi mereka? Ora katokan ya ora masalah. Ora mikir ya ora masalah. Mangan saka temune ya ora masalah. Enggak pernah ada masalah. Arep guyu yo guyu, arep nangis yo nangis. Kadang ada orang gila itu nangis, tapi jarang nih. Yang banyak orang gila itu pasti tertawa. Ya, lebih banyak mana orang yang melihat orang gila yang nangis sama orang gila yang mesem-mesem ngomong dewe, guyu dewe. Banyakan yang mana? Banyak yang guyunya, Abah. Ya, banyak yang tertawa. Dewe apa ngomong dewe, guyu dewe apa? Karena memang mereka itu sudah tidak punya masalah. Maka dari itu, ayo silakan. Kalau kepengen tidak punya masalah, gendrengo. Gelem? Uyau, Abah. Itu enggak ada. Nah, ada satu lagi yang kepengen tidak punya masalah, mungkin ini yang harus kita sebetulnya ada 3, tapi yang satu itu enggak, yang satu itu bukan, malah justru tambah masalah, yaitu apa? Ada orang mendapatkan mempunyai satu pendapat, orang itu jangan takut masalah kalau kita masih hidup. Jangan takut hidup, karena orang yang takut hidup itu adalah orang yang
justru dia itu tidak menginginkan hidup. Maka orang yang tidak menginginkan hidup yo mati yo. Tapi apakah itu sudah tidak punya masalah? Justru tambah berat. Mati nyarat, mati sing ora penak, itu malah tambah masalah. Makanya ada satu. Yang satu itu orang yang tidak punya masalah dan masalahnya itu ringan. Mungkin jenengan bisa ini menjadi jalan kita, termasuk saya. Apa? Ndablek go. Bisa apa ora ndablek? Ora iso. Nah, karena yang namanya sabar sebetulnya orang itu ndablek. Hanya bedanya sabar dan ndablek itu beda tipis. Coba sekarang kalau orang kok dipukul dia diem, ndablek lah. Dia dirasani tapi enggak krosopopo, enjoy saja. Ndablek apa ora? Ndablek Abah. Tapi dia sebetulnya punya masalah besar, tapi dia enjoy saja. Ndablek apa ora? Ndablek Abah. Sama. Jadi antara ndablek dan sabar itu mirip. Hanya saja kadang-kadang ndablek itu adalah dipakai untuk orang yang tidak punya keyakinan, kepercayaan. Maka jangan kaget. Dia bukan orang Islam. Dia itu orang gitu, tapi kok yo diantem yo menengahi, masalah akeh yo menengahi dan sebagainya. Walah, wong kok yang ndablek. Dengan satu kata lagi, orang kok dikai masalah ini, dia ini, meriang ini, sakit ini, kok yo tenang ae, sabare, podo ora? Podo. Nggih, Abah. Podo kan? Ayo sampean milih dadi wong sabar apa milih dadi wong ndablek? Dua-duanya, Abah. Sama kayaknya Abah. Sama. Oke, ya ini satu jebakan. Ya satu jebakan. Ndablek itu dipakai orang yang tidak punya ilmu. Dia itu ndablek karena tidak punya dasar. Ardian temar nglawan ya ora ngawani. Terus ndek masalah gede arep piye-piye ya wis ora ono dalan apa-apa, akhirnya menyenger. Lah inilah bahan-bahan orang yang nanti akan tidak punya masalah. Yang tadi pertama, apa itu? Orang gila. Orang gila. Orang gila. Orang yang ndablek itu dia nantinya mungkin jurusannya akan hanya jadi orang gila karena mereka apa jenenge ya jadi pol sundul wis ora iso mikir akhirnya drop ya karena akhirnya stres. Jadi orang ndablek ancamannya stres mau. Tapi orang sabar itu adalah orang yang diilmuin. Orang yang diilmuin itu artinya bahwa orang yang sabar itu dia akan segala sesuatu itu ingat bahwa hidup ini ada yang menghidupkan. Masalah ini ada yang membuat masalah. Walaupun itu kesalahan kita, tapi ada qada-qadarnya Allah. Maka orang yang semuanya ini membersihkan, menyerahkan, bahkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi saat temene ingsun iku lillahi saka Gusti Allah. Wa inna lan saat temene kita ilaihi maring Gusti Allah iku raji'un bakal balik.
Makanya orang yang sabar ini dia akan selalu mengembalikan segala sesuatu, apalagi jika sudah tidak mampu, maka berserah diri kepada Allah. Itu sekarang mau milih dablek apa milih sabar? Bedanya cuma tipis Sabar loh. ae. Sabar ada baik. ilmunya, Abah. Cirine arep loro-lorone. Ora. Ya sudah. Kalau milih sabar mari, ya, karena ada hal yang penting dalam kesabaran ini. Apa? Ada contoh-contoh orang yang sabar. Dia punya masalah yang besar, tapi dia santai dan tetap tidak berubah, bahwa dia yakin segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah yang tadi yang pertama itu tidak, dia itu bener pol ndak iso mikir neng akhirnya jebol. Karena apa? Sudah tidak ada hal yang dipikir lagi. Kalau orang yang berilmu tidak, seberat apapun langsung akan kita tahu bahwa oh ada yang bikin, oh ada yang ngatur, oh ada tempat kembali. Kalau dia tidak mengerti, makanya kalau kita itu mempunyai masalah ujian yang itu pasti akan mengenai kita. Ujian itu sudah jelas dalam Al-Qur'an itu singgung. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tak maca dhewe wong liya padha ngempun. Jadi itu dasar daripada orang Islam. Dasar daripada orang Islam, siapapun kita, manusia sama. Makanya kita jangan sampai kita itu menyalahkan, kita itu merasa getun. Kok yo aku pengen nih, masalah iki urung rampung, timbul masalah liyo. Sing iki yo urung rampung malah tambah gede, sing iki urung rampung kok yo tambah terus. Ada yang merasa begitu? Wonten, ora ana sing ngaku iki. Wes nek ora ngaku aku tak ngaku dhewe. Sapa contone? Nyong. Sapa? Wonten, Abah. Kula, Bah. Contone sapa? Kula. Saya, Bah. Nyong. Ya. Ternyata iya. Abdi. Iya. Ternyata iya, masing-masing kita itu bisa menjadi contoh pembuktian. Makanya kita tidak usah bingung. Setiap manusia pasti diberi masalah. Makanya di situ sudah apa dalam Al-Qur'an wa nabluwannakum yakti temen bakal nguji, bakal ngenakake ing sira sapa ya menungso sing duwe ilmu, sing ora duwe ilmu, kabeh dikai masalah. Masalahnya satu itu sudah diruntut. Yang pertama adalah minal khauf. Yang pertama, manusia itu masalah yang terbesar itu adalah takut. Rasa ora nek sampean karo aku wedi. Ora kerasa mesti. Enggak apa-apa. Saya enggak tahu. Artinya malam-malam ke kuburan saya berani.
Wah, itu kan hanya minal khauf, sebagian daripada takut. Takut hantu, takut apa, tapi ada loh yang dia itu adalah takut masalah. Masalahnya apa? Masalahnya bagi orang yang kaya takut miskin, makanya dia itu berusaha untuk menjaganya sampai bagaimana caranya tidak bisa melarat atau tetap kaya. Ada sebagian dari mereka itu takut. Apa itu? Takut hartanya hilang. Takut hartanya cuma sedikit. Takut ya penghasilannya sedikit, maka dia berusaha untuk melakukan apapun piye carane nek ben duwite akeh. Sapa iku? Kula Taiwan ra Bali-Bali. Nah, itu lebih kroso neng Taiwan ra Bali-Bali. Berarti kan takut di rumah sengsara. Ya kan? Takut duitnya orang nambah. Orang aku kok ngaku dhewe no. Nah, iya buktine Pak Misbah. Ya ora tau ngangkat, ora tau tapi ora kepengin neng Taiwan meneh. Tapi ternyata ya di rumah ya takut. Takut ya orang duit nggak masalah, memang kayak gitu. Jadi kita akan dihadapi oleh yang pertama khauf. Apa itu artinya? Takut. Terus apa takut apa? Dan setelah itu minal khaufi wal ju'. Ju' itu adalah lapar. Ya, itu lapar. Kita itu akan diuji dengan kelaparan. Iki mesti bingung. Apa iya Pak? Aku kok ora tahu lapar. Nek wong lapar bisa sego, bisa apa? Bukan itu yang dimaksud, bahwa kelaparan akan selalu mengenai kita. Kapan? Kapan saja sesuai Allah yang akan berhendak. Sekarang sudah dicontohkan berapa banyak wong sing nyanding panganan saabrek ono kabeh, iwak ono, buah-buahan ono, sayur-sayuran ono, tapi kok yo dia itu tetap lapar. Ya sebab apa? Dia itu mempunyai hal yang tidak mendukung untuk makan. Dikai daging emoh aku kolesterol. Dikai meneh iki lho sego emoh aku kena gula diabetes. Terus apa lagi? Dikasih sayuran emoh aku asam urat. Jadi sekarang banyak kan orang kaya-kaya yang dia buah hartanya banyak, dia makan aja bingung. Apa itu bukan lapar? Ternyata itulah lapar. Berarti orang semua kena jo. Apa itu selanjutnya? Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Ini juga mengenai kita semua manusia. Banyak orang silih berganti yang katanya menjaga hartanya biar tidak berkurang, biar tidak dicuri. Ning kadang-kadang malah orang sengaja ketemu wong, ketemu Yosopo, kadang kelihatannya itu memukau, akhirnya kapusan. Ada enggak? Ada Bang, saya. Loh, saya juga. Ya sampai sawah itu digadekan hanya kepingin istilahnya tambah, nggak kerja nggak apa, dititipkan seorang ustadz, padahal dia orang yang terdekat, malah ustadz itu dalam menjalankannya nggak tahu gimana kapusan. Sampai hari ini saya punya sawah tapi nggak garap sawah sebab agi sekolah. Ngerti sekolah? Bang,
Ngertas Abah. Nah iya, 3D orang itu loh, wanaksim minal amwal, banyak hal-hal yang apa namanya bisa naksim minal amwal, apalagi kok kita yang namanya Raja Fir'aun, Hamam, terus siapa lagi itu pada ada yang siapa siapa Korun dan sebagainya. Dia adalah orang yang hebat dalam cara hitung-hitungan orang kurang apa-apa, tapi kalau Allah mau seluruh hartanya hilang luntuh luluh lantah, bahkan dirinya saja hangus atau mati. Minal ambali wal amfusi, dan amfus yaitu apa, kehidupan. Semua orang akan mengalami, tadi Fir'aun juga sudah dikelelep ya, akhirnya yomot jar. Nah, banyak orang yang bagaimanapun tetap mengalami naksim minal amfus, yaitu kematian. Sadar? Sudah tahu ya? Yang terakhir apa? Yang selanjutnya minal amwali wal anfusi wathamarat dan buah-buahan. Apa yang dimaksud dengan buah-buahan di sini? Orang tidak bisa mengatur apa namanya kehendak Allah. Kalau Allah mau mencoba menanam apa saja, tapi kadang-kadang banyak di antara mereka, siapapun mereka, baik yang beriman atau tidak, diuji kadang-kadang gagal panen. Pernah jenengan di rumah gagal panen? Nandur pari nandur pari diserang tikus, nandur pari diterang wereng, nandur lombok lonyot kabeh. Ya banyak itu berarti kita dikurangi dengan buah-buahan yang berhubungan dengan minal jo. Kalau yang jo tadi itu ada, dia sukses tapi tidak bisa makan karena alasan kesehatan. Tapi ini tidak, wawae sehat, awake lemu, mangane enak, ning kadang-kadang sing dipangan ora ono, yang dimakan tidak ada. Ini adalah nasib daripada orang-orang yang miskin, miskin, nandur ora tukul, nandur ora wah mung pas-pasan dan sebagainya. Inilah bahwa semua ini kita harus sadar. Apa itu? Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa itu? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu? Yaitu mengembalikan segala sesuatu adalah kepada Allah. Itu ilmunya itu di situ, dan ini dipraktekkan oleh orang terpilih. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita pernah ada cerita atau hadis-hadis yang berhubungan dengan Rasulullah itu tidak punya masalah? Rasulullah itu enjoy. Rasulullah itu tidak pernah perang, ungkang-ungkang. Ada hadisnya? Halo, pernah mendengar ada ustadz yang menyampaikan bahwa hanya Rasulullah orang yang tidak diberi masalah, dia tidak sakit, dia kelebihan harta, dia tidak diberi masalah. Ada enggak? Oh, apa ustadz yang seramah lagi? Tidak. Ternyata Rasulullah itu saat bermasalah, bahkan masalah itu lebih besar daripada kita. Banyak contoh-contoh orang-orang yang terdahulu. Bahkan kita lihat Nabi Ayub alaihi salam habis-habisan, bukan hanya sekedar
apa namanya dunia atau harta, tapi termasuk badannya pun habis. Tuh. Nah, dari sekian banyak masalah yang diberikan kepada Rasulullah sampai disinggung, kita itu nggak usah menghindari masalah, percuma, tidak akan bisa menghindari masalah kecuali Anda mau gila. Udah, itu aja. Jadi nek kepengen rantai masalah gendengo, wis ikut apa? Jawabannya itu. Selama kita punya masih hidup, kita menjadi orang normal, masalah akan selalu ada. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, inna asyadal bala al anbiya wal ulama, terus wal fa'amsal. Orang yang diberikan ujian besar itu adalah para nabi. Para nabi seperti Nabi Ayub, Nabi Muhammad, yang beliau ini seorang yang kekasih Allah loh. Nah kita kekasih siapa? Ayo sampean jadi kekasihnya siapa? Kasih hati, Suami. Hah? Kekasih hati. Ya suami kadang-kadang lagi nyaran-nyaran oleh seneng. Kalau sudah kesini malah sini muring-muring. Walah kadang-kadang nyeneni, malah kadang-kadang nganyelke. Ada yang suaminya begitu? Ada. Ada enggak? Hah? Oh, renek sing aku. Ada. Mau saya tanya istri ya, saya juga begitu kok. Jawabnya apa? Yo sampean. Sampai katanya aku ini sudah nganyel. Ya sudah, memang begitu kok. Nah, maka dari itu, Masya Allah, hanya Rasulullah yang teruji, dia orang yang sabar mendapatkan tadi. Dari apa yang disampaikan, ujian yang berapa tadi? Minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wa thamarat. 5 ujian ini Rasulullah ngalamin semua. Ya ngalamin semua. Ya, hanya saja Rasulullah itu apa? Ya Rasulullah itu pandai-pandai untuk apa? Bersabar. Apa arti daripada sabar? Sabar adalah menjalankan syariat untuk berusaha menghindar, berusaha mengatasi, namun ada hakikat, yaitu yang kita tidak menyerahkan diri kepada Allah. 2 hal ini harus berjalan. Tidak sebagaimana orang gila. Kalau orang gila itu hanya satu yang menjadi jalan. Apa itu? Mengandalkan ikhtiar, mengandalkan amal. Maka dalam kitab Hikam disinggung di awal-awal Hikam itu tidak ngurusin orang yang bersalah, orang itu tidak, tapi mengatakan minal alamatil i'timad alal amal nuqsanur roja indal wujudiz zalal. Sudah dulu ya, pernah ya, itu orang yang mengandalkan amal, ikhtiar saja. Orang yang semacam itu menunjukkan nuqsanur rija, nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Dia itu kurang sadar bahwa segala sesuatu itu adalah harapan, tumpuan itu adalah kepada Allah, bukan kepada apa yang ada di sekitar kita. Nah, ini kesalahan kita itu adalah ini. Kita itu sering sekali ya merasa bahwa amal kita itu banyak, kita itu sholat, kita itu ngaji, terus nasib kita belum berubah. Akhirnya ngersullah, kok yo aku lek sholat kurang apa, aku lindunga kurang apa, kok yo masalahku kok ngene, kae ora sholat, kae ora
apa kadang malah maksiat ning kok yo uripe glamor. Ada yang punya perasaan begini kecuali saya? Enek sing tak ngancani apa ora? Dia Bu, dia apa? Saya udah jujur loh tadi loh. Saya tanyanya itu bukan soal saya seorang yang bersinggah. Ada yang punya perasaan kayak gini kecuali saya? Ayo. Ada, Bah. Iya ada, Bah. Alhamdulillah, aku akeh kancane. Alhamdulillah ya teman-teman yang baik, yang mumet-mumet ya. Itu mas akibat daripada kita itu mengandalkan apa amal. Kadang-kadang kita merasa bersih, merasa ini, padahal ya itu tadi. Padahal yang kita itu adalah roja, selalu menyerahkan diri kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah kepada kita itu terbaik menurut Allah. Itu yang harus diterapkan. Kalau sudah begini, kita yakin akan menjadi orang yang lebih tenang ya daripada orang gila. Kalau orang gila tenang, orang yang ada masalah, tapi kita tahu kita punya masalah, tapi tahu ada yang membuat masalah dan mengatasi masalah. Semua itu adalah kita harus berserah diri. Maka jangan sampai kita itu merasa begitu. Apa nggak usah iri kepada orang lain. Kita fokus kepada masalah kita. Kita itu akan menjadi pahlawan. Kita ini akan menjadi apa ya kalau film itu ya, aktor dari masalah kita. Kita akan menjadi bintang film dari masalah kita. Ingat bahwa dunia ini adalah wa mal hayatud dunya illa apa? Lahun wa la'ib. Wa mal hayatud dunya sak temene urip nang dunya iku illa apa tadi? Lahun wa la'ib. Hanyalah satu permainan. Lahun itu yo lahan, dolanan, wa la'ibun yo dolanan. Hanya dolanan. Maka diartikan sebagiannya panggung sandiwara. Kalau sandiwara itu yo film. Maka kita itu adalah menjadi bintang film. Pernah merasa menjadi bintang film? Belum ya? Belum. Ya sekarang kita harus sadar bahwa kita itu jadi bintang film dalam kehidupan kita sendiri, keluarga sendiri. Kita bintang filmnya, kita aktornya, aktor inti. Maka kalau kita sukses untuk mencontoh Rasulullah, kita sebagai aktor terbaik, yaitu aktor dalam kehidupan kita. Kita kalau sudah semacam ini, kita itu akan terbebas, terlepas nanti setelah kita menjalani kehidupan di luar dunia ini. Sudah kita nanti diiming-imingi, yaitu akan dimasukkan ke dalam sorga. Ya, ke dalam sorga. Nah terus gimana? Amal-amalan kita, amalkan amalan kita itu mendukung kita masuk surga? Ya mendukung. Bahkan Allah sendiri ya menyampaikan di dalam Al-Quran. Apa itu? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Siapa saja yang berbuat baik maka dia akan menerima kebaikan. Barang siapa yang berbuat buruk dia pun akan mendapatkan keburukan itu. Mithqala dzarrah, walaupun itu sedikit. Maka dari itu kita sekarang diajari di dalam kitab hikam di sini, kita tidak boleh bersandar kepada amal. Karena amal kita itu tidaklah 100% mendukung kita untuk masuk ke dalam surga. Hanya sebagai ikhtiar kalau kita itu menjadi orang yang
diwajibkan mengamalkan kebaikan. Tapi ada yang lebih, apa namanya? Yang lebih mendukung. Apa itu? Yaitu rahmatnya Allah. Maka kita berharap rahmatnya Allah tanpa harus mengandalkan amal kita. Bahkan Rasulullah sendiri pernah ya bersabda, tidaklah seorang masuk surga dengan amalnya. Amal kita itu tidak menjadikan kita serta-merta akan masuk surga. Menjadi wasilah boleh. Lalu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasul, termasuk panjenengan, sekalipun engkau ya Rasulullah. Beliau bersabda, sekalipun saya. Hanya saja Allah memberikan rahmat kepadaku. Jadi rahmatlah yang akan menjadikan kita masuk ke dalam surga. Amal kita gimana? Amal kita sebagai pendukung, sebagai kalau dongkrak, sebagai apa itu kalau orang naik ke atas tangga, tapi tidak serta-merta itu. Makanya ada kisah orang yang belum pernah beramal apapun, tapi rahmat Allah itu datang, lalu dia diklaim menjadi orang yang ahli surga, tapi tidak bisa ditiru. Dan jangan niru kebablasan. Contoh, ada seorang pelacur, diceritakan di dalam hadis, dia itu mau tobat, dalam pencarian tobat ternyata dia bingung. Hanya saja ada anjing yang mau minum, memeletkan, apa itu memeletkan? Melet dia apa bahasa Indonesia nih? Asboh, pokoknya melet kan? Menjulurkan ya wis. Apa? Menjulurkan lidah. Wah, ngele bahasa Jawa enak itu memelet. Ya ada, menjulurkan lidahnya minum, ternyata nggak nyampe. Lalu si pelacur ini membuka sepatunya dan nyiduk air untuk diminumkan kepada anjing. Setelah itu dia itu serta-merta karena kelelahan dan sebagainya, onone mungkin minum akhirnya matilah di tempat. Ternyata Allah menghitung itu adalah rahmat bahwa dia masuk surga. Yang buruk surga ini kayak apa? Karena dia tidak punya amal. Wallahu a'lam, rahmat Allah tak. Ada satu lagi pada zaman Bani Israel, orang yang membunuh 99 orang ini diceritakan di dalam hadis. Dia kepingin bertobat, datang ke satu rahib, menyatakan saya akan bertobat ya rahib. Gimana? Saya tapi punya dosa membunuh 99 orang. Akankah saya diampuni dosanya oleh Allah? Rahib itu geleng kepala mengatakan, tidak. Melihat dosamu, tidak mungkin Allah akan mengampuninya karena wis kebangetan. Oh begitu, ya sudah, kalau dosa saya tidak bisa diampuni, kurang genep aku. Apanya kurang genep? Saya baru 99 orang membunuh, jadi ben genep 100, saya baru membunuh orang lain. Silakan. Tapi yang mau saya bunuh jenengan. Hah? Akhirnya dibunuh si rahib ini genep 100. Akhirnya dalam satu perjalanan datang lagi ke rahib yang lain, tapi rahib ini berilmu. Dia menjawab, aku tidak tahu perkara Allah, tapi yang saya tahu adalah syariat. Kamu harus punya syariat. Kamu kepengen bertobat, maka kamu harus menjalankan syariat. Datanglah ke satu tempat ini dan datanglah ke situ. Di situ banyak orang-orang alim, banyak orang-orang yang soleh. Maka bergabunglah. Insya Allah kamu akan menjadi orang soleh dan bisa bertobat di situ. Dengan bangganya dia berjalan. Namun di tengah jalan ajal menjemput. Akhirnya jadi gegeran malaikat Raqib dan Atid. Raqib yang mencatat suatu keburukan mengatakan, orang ini adalah jatah saya, tak catat keburukannya. Tidak bisa, orang ini adalah jatah saya karena dia sudah niat untuk bertobat. Akhirnya geger malaikat Raqib Atid
Akhirnya yang menghadap Allah, ya Allah ini ada peristiwa begini gimana, ya itu bagian saya kan yang nyatat buruk, yang satu ya enggak mau dia udah niat obat toh, ya sudah kalau geger gitu silahkan ukur, ya ukur jarak daripada rohib ke desa itu sejauh apa namanya dekatan kemana, itulah yang pantas Anda kamu catat. Akhirnya setelah diukur ada malaikat yang lain diceritakan dia itu tahu bahwa dia itu masih berada di ukuran yang kurang, akhirnya dibueret hanya secengkal saja lebih dekat ke daerah itu, akhirnya didapatkan rahmat bahwa dia tobatnya diterima. Karena apa? Karena ajal Allah itu sudah menjemput, dan inilah yang menjadi menjadi bahan bagi kita bahwa rahmat Allah itu yang akan menjadikan kita itu masuk ke dalam surga. Kalau mau dihitung-hitung, sampean itu masuk surga mau selamanya apa? Cuma sebentar. Selamanya Abang. Selamanya Abang. Masuk surga kepenginnya selamanya, insya Allah. Tapi kalau kita mengerjakan amal, sholat kita beramal bisa ditakar nggak kira-kira? Berapa tahun kita sholat? Kadang-kadang di Taiwan ada yang dablek malah nggak sholat ini baru beberapa hari. Nah, kalau dia itu sholatnya 1 tahun, kalau hitung-hitungan amal, mestinya ya masuk ke dalam surga ya 1 tahun, ya enggak? Iyalah menang. Iya, Bang. Kalau hitung-hitungan amal, kita sholat gimana, itu, Bang? Nah, ada yang baru sholat itu Kalau mungkin 5 umurnya bulan. pendek bagaimana? Apanya? Kalau kita umurnya pendek bagaimana? Nah, makanya saya juga lagi ini. Nah, makanya kalau kita mengandalkan amal, orang yang baru sholat 5 hari mati, gimana? Berarti masuk surganya 5 hari. Terus tadi pelacur yang sedekah beramal baik kepada anjing, baru itu saja mati, berarti mlebu surga ini mungkin tok. Kalau mengandalkan amal, bahkan ada yang tadi membunuh orang 100 orang, baru niat, belum ada amalnya sekali, gimana dia? Masuk surga enggak? Ternyata kita itu masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Makanya kalau Allah mau, kita akan dimasukkan surga selama-lamanya. Inilah roja yang dimaksud di dalam sini. Kita berharap hanya kepada Allah. Bebaskan kita dari perasaan kita punya amal. Percuma, tapi mendukung. Bukan percuma, tapi mendukung. Jika kita mengandalkan amal, percuma. Tapi kalau ini sebagai pendukung karena menjalankan perintah, maka inilah justru amal ini yang akan diterima. Karena orang yang mengandalkan mengandalkan amal, itu dia itu melanggar ketentuan Allah. Ya, sedikit lagi ini udah terakhir. Di sini digambarkan dalam satu keterangan, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk tidak syirik, tidak musyrik. Kita ada yang dulu menyembah berhala, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan dan sebagainya. Kalau kita mengandalkan amal, berarti kita menyembah amal. Halo? Amal kita apa? Iya, Bang. Kita berarti menyembah amal kita, merasa baik, merasa banyak, dan sebagainya. Ini semua adalah kekhawatiran. Atau ini semua adalah warning. Warningnya apa? Ini semua adalah apa meneh ya? Pesan.
Iya. Ya pesan untuk kita. Jangan kita mengandalkan amal. Karena orang yang mengandalkan amal itu adalah orang yang musyrik. Karena dia menyembah amalnya bukan berharap rojaknya Allah. Meteni ora. Meteni ora. Meteni ki apa bahasa Indonesia nih? Menakutkan. Oh, menakutkan apa enggak? Ternyata ini menakutkan sekali. Karena apa? Siapa? Nah, awas misalkan saya akan menyinggung diri saya sendiri. Diri saya loh, bukan jenengan loh. Siapa orang yang punya sifat semacam ini, dia itu mengandalkan amal? Adalah orang-orang yang seneng Rasulullah, orang yang seneng Rasulullah. Ayo, ada orang enggak yang seneng Rasulullah kecuali saya? Insyaallah betul. Kadang-kadang, Pak. Ada, Pak. Saya juga kadang-kadang, berarti sama dong. Nah, hati, awas, orang yang Rasulullah pasti dia itu merasa baik dengan kebaikannya. Tapi kenapa Allah kok menjadikan saya begini? Padahal saya sudah begini, kurang apa? Hah? Gimana? Ada yang pernah ngomong kayak gitu? Dalam hati walaupun kecuali saya? Ngomong bingung. Iya, Pak. Kenapa? Ya wes kono krasa dhewe-dhewe aku yang lagi ngrasakno dhewe kok. Awas hati-hati. Beginilah kira-kira. Kajian telat grundel, Bah. Nah. Padahal kurang ngopo aku di kerja. Padahal anu lho. Ada sing Rasulullah grundel karo majikan. Ini podo itu. Hati-hati. Saya cuma bilang gitu toh. Hati-hati. Ayo bareng-bareng dandani. Biar kita tidak terjebak. Saya tidak merasa baik loh, walaupun saya yang sedang ngomong kayak gini. Wong namanya juga wadawa sabil haqi, wadawa sabis sober. Kita hanya saling mengingatkan. Sudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah rahmah kepada kita selalu, walaupun kita kadang lupa dengan kesalahan, tapi selalu ingat dengan kebaikan. Padahal itu yang mencelakakan kita. Mungkin itu kurang lebihnya minta maaf. Wa'alafu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadika shalihin. Allahumma ij'al majlis Iwamit on air, majlisan mubarakah, majlisan ma'mura, majlisan nafi'ah. Allahumma izzul Islam, Allahumma izzul Islam wal muslimin fi kulli baladid dunya ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik, abwaaba fadlik, أبواب علمك، أبواب رزقك، واهدنا فإنا ضال وعلمنا فإنا جاهل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebih jamaah. Wa'alafu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.